Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4086 sampai bab 4088. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4086. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana segel api ilahi itu bisa begitu kuat di tanganmu? Wajah Huo Yuanting penuh keraguan. Master Sekte Tua juga sangat terkejut saat dia melihat ke arah Chen Ping dan berkata, "Chen Ping, apa yang terjadi? Apakah ini nyala api yang keluar dari segel api ilahi itu?" "Tuan Sekte Tua, segel api ilahi yang selalu kamu pegang sebagai harta terbesar klan sebenarnya hanyalah cangkang kosong. Ada jiwa segel di dalam segel api ilahi, dan segel api ilahi kehilangan jiwa segelnya, jadi itu kekuatanku menjadi sangat lemah. Saya secara tidak sengaja memperoleh jiwa segel di sungai magma itu, itulah mengapa saya dapat membuat segel api ilahi ini dengan mudah mengenali pemiliknya, dan ia juga dapat meletus dengan api yang lebih dahsyat dari sebelumnya." Chen Ping menjelaskan setelah Master Sekte Lama. Namun, Chen Ping tidak mengatakan apapun tentang Hong San. Jiwa anjing laut? Saya tidak menyadari bahwa segel api ilahi memiliki jiwa segel, bahkan tanpa jiwa segel, segel api ilahi ini dapat disebut artefak ilahi, dan sekarang ia memiliki jiwa segel, saya khawatir kekuatannya telah hilang, sangat menakutkan, kata Master Sekte Tua dengan kaget. Huo Yuanting juga merasa ngeri saat dia mendengarkan kata-kata Chen Ping, segel api ilahi yang telah dia peroleh dengan susah payah hanyalah cangkang kosong. Pantas saja ketika Huo Dong memegang Divine Flame Seal saat itu, Chen Ping tampak tidak takut sama sekali dan sepertinya dia punya rencana. Ternyata Chen Ping telah lama memperoleh jiwa segel dan mengetahui bahwa segel api ilahi hanyalah cangkang kosong. Pada saat ini, Huo Yuanting memiliki niat untuk membalaskan dendam putranya, tetapi menghadapi Chen Ping dan Master Sekte Lama, tidak ada kemungkinan baginya untuk menang. Alis Huo Yuanting berkerut dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Jika dia berjuang untuk hidupnya, hasil akhirnya adalah kematian. Tetapi jika dia pergi, maka Sekte Api Ungu tidak akan memiliki tempat untuknya lagi, dan belum tentu banyak murid dari garis keturunannya yang akan mengikutinya. Lagi pula, orang-orang di alam surgawi ini, semuanya memiliki kepentingan di hatinya. Jika Huo Yuanting bukan Master Sekte dan meninggalkan Sekte Api Ungu, tanpa kepentingan yang bisa diperoleh, siapa yang masih akan mengikutinya? Dan saat Huo Yuanting ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba terdengar ledakan di langit. Ledakan! Cahaya hitam melonjak ke langit, langsung menarik perhatian semua orang. Dan di tengah cahaya hitam ini, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan muncul langsung dari kehampaan. Membunuh tetua sekte wajah hantu dan membunuh Huo Dong. Apakah ini menindas sekte wajah hantu karena tidak memiliki siapapun? Orang yang datang tidak lain adalah Patriark Sekte Wajah Hantu, Wei Tianya. Melihat kemunculan tiba-tiba dari Patriark Sekte Wajah Hantu, wajah Master Sekte Lama menjadi sangat jelek, dan bahkan murid Sekte Api Ungu lainnya pun gugup. Di sisi lain, Huo Yuanting memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya, jika Patriark Sekte Wajah Hantu turun tangan dan langsung membunuh Chen Ping dan Master Sekte Lama dan yang lainnya, maka Sekte Api Ungu akan tetap menjadi miliknya. Chen Ping, ambil kesempatan ini untuk membawa yang lain dan segera melarikan diri. Orang ini adalah Patriark dari Sekte Wajah Hantu, bernama Wei Tianya, seorang ahli alam Mahayana peringkat ketiga. Sudah puluhan tahun sejak saya tidak melihat orang ini, saya mendengar bahwa dia telah mengasingkan diri. Saya tidak menyangka dia akan keluar dari pengasingan. Master Sekte Tua berkata kepada Chen Ping dengan wajah jelek. Dia akan membiarkan Chen Ping melarikan diri bersama murid-murid Sekte Api Ungu saat dia mencoba menemukan cara untuk menghentikan Wei Tianya ini. Master Sekte Lama tahu bahwa dia jelas bukan lawan dan hasil akhirnya adalah kematian, tapi menyelamatkan begitu banyak orang dari Sekte Api Ungu itu sepadan. Tuan Sekte Tua, itu hanya bayangan yang telah terkondensasi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bukannya tubuh utama akan datang, kita tidak perlu melarikan diri. Chen Ping melirik Wei Tianya dan berkata dengan acuh tak acuh. Patriark Sekte Wajah Hantu ini hanyalah bayangan yang muncul, tidak mungkin mengerahkan kekuatan tubuh utamanya. Nak, meskipun aku hanya bayangan, aku lebih dari mampu membunuhmu. Ketika Wei Tianya mendengar kata-kata Chen Ping, dia mengangkat tangannya dan menampar Chen Ping. Aura alam Mahayana langsung meletus, menyebabkan banyak kultivator menjadi pucat. Melihat ini, Master Sekte Lama ingin bangkit untuk melawan,
tetapi ditarik kembali oleh Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania, penguasa Istana Naga Langit bab 4087. Serahkan saja padaku. Chen Ping tersenyum acuh tak acuh saat aura seluruh tubuhnya langsung meledak sebelum dia mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan di atas tinjunya bersinar seolah itu adalah matahari yang menusuk. Tinju cahaya suci, sebuah tinju terbanting, dan bayangan tinju besar menuju ke arah Wei Tianya. Dengan pukulan ini, Chen Ping langsung menghancurkan telapak tangan Wei Tianya. Wei Tianya sedikit terkejut, dan hanya setelah pertarungan sebenarnya dia menyadari bahwa Chen Ping, seorang penggarap alam transisi kelas 5, tidak sama dengan kekuatan yang terlihat. Nak, kamu membunuh penatua Tu, dan Huo Dong dengan kekuatan alam penampilan transisimu, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan nyata. Namun, orang yang kamu bunuh berasal dari sekte wajah hantuku, jadi kamu harus memberiku penjelasan. Setelah Wei Tianya selesai berbicara, suara mendengung bergema di langit, diikuti oleh pusaran kehampaan yang muncul, dengan cepat mengembunkan wajah hantu besar. Wajah hantu ini seukuran gunung kecil dan terus berputar. Terlebih lagi, sepasang mata dari wajah hantu itu sepertinya memiliki kehidupan seolah-olah mereka terus-menerus menatap Chen Ping, seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Yang lain semua menundukkan kepala di bawah tatapan mata ini, seolah-olah mereka telah terlihat jelas dan tidak memiliki rahasia untuk dibicarakan. Tekanan tak terlihat terus-menerus terpancar dari wajah hantu itu. Setiap kultivator merasa seolah-olah tubuh mereka ditekan oleh gunung dan sungai, dan pernapasan menjadi sangat sulit. Beberapa kultivator dengan kekuatan rendah mulai tidak mampu menahannya dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Bahkan Penatua Yu dan yang lainnya memiliki wajah jelek saat mereka berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri. Kemunculan wajah hantu ini menyebabkan seluruh sekte api ungu diselimuti kekuatan. Aura yang kuat, mendominasi, dan menakutkan itu menyebabkan semua orang tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Wajah Master Sekte Lama juga tidak sedap dipandang. Mata orang banyak dipenuhi teror. Tak satu pun dari mereka berani mengangkat kepala untuk melihat langsung ke wajah hantu itu. Hanya Chen Ping yang memiringkan kepalanya, tidak ada sedikit pun kepanikan yang terlihat di matanya. Anak baik, cukup kuat. Setelah Wei Tianya selesai berbicara, tekanan mengerikan datang langsung ke arah Chen Ping. Sebagian besar rumah dan tanah di sekitar mereka tidak dapat menahan tekanan ini dan tenggelam satu demi satu. Tubuh Chen Ping, sebaliknya, berdiri tegak, tanpa sedikit pun membungkuk, dan bahkan matanya tidak mengelak sedikit pun. Pada saat yang sama, segel api ilahi di tangan Chen Ping meletus dengan aura api, menahan tekanan ini. Chen Ping memegang segel api ilahi di tangannya, itulah sebabnya dia begitu tenang. Faktanya, Chen Ping memiliki satu hal lagi yang bisa diandalkan, dan itu adalah Raja Iblis Awan Merah. Jika ini benar-benar menyangkut masalah hidup dan mati, maka dia akan mengambil risiko dan membiarkan Raja Iblis Awan Merah mengambil kendali atas tubuhnya lagi. Sekarang Chen Ping memiliki segel api ilahi, sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah dapat muncul di dunia ini di bawah naungan segel api ilahi. Tidak perlu bersembunyi di lautan kesadaran Chen Ping, tidak cukup hanya muncul dalam nafas api dari segel api ilahi. Kalau tidak, jika sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah terungkap di langit dan bumi ini, dia takut jiwa itu akan menjadi asap. Di ruang terbatas, atau di lautan kesadaran, sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah bisa bergerak. Melihat Chen Ping mengangkat kepalanya tanpa rasa takut sedikit pun, Wei Tianya kemudian memanipulasi wajah hantu itu untuk terus memberikan tekanan, ledakan. Chen Ping hanya merasakan napasnya juga mulai memendek, seluruh tubuhnya sedikit kaku, dan rasanya seluruh langit menekannya. Kekuatan yang tak terlukiskan ini menyebabkan tulang-tulang di seluruh tubuh Chen Ping bergetar, tetapi Chen Ping masih berdiri. Orang hanya bisa melihat Chen Ping mengertakkan gigi, matanya merah, dan sifat kedagingannya terwujud pada saat ini. Berbagai kekuatan spiritual di dalam tubuhnya terus beroperasi, dan aura api di segel api ilahi juga terus meletus, menahan tekanan ini untuk Chen Ping. Nak, nafas api di segel api ilahi ini dapat membantumu berkultivasi, jadi jangan sia-siakan di sini, biarkan aku keluar dan mengurusnya untukmu. Kata Raja Iblis Awan Merah setelah Chen Ping. Raja Iblis Awan Merah sekarang sangat ingin meninggalkan lautan kesadaran Chen Ping dan berlari antara langit dan bumi yang sebenarnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4088. Tunjukkan saja wajahmu, tapi jangan berpikir untuk lari, kata Chen Ping. Aku sedang berlari, selain kamu yang mesum, lautan kesadaran bisa menampungku, pria mana yang masih bisa menampungku? Terlebih lagi,
Aku harus menunggumu membantuku menemukan reruntuhannya. Aku tidak akan lari, kata Raja Iblis Awan Merah. Baiklah, kamu bertarung dengan cepat. Orang ini hanyalah proyeksi bayangan. Kebetulan kamu hanya memiliki sisa jiwamu yang tersisa juga, jadi itu adil, kata Chen Ping. Sial, kamu benar-benar membandingkan sampah ini denganku. Aku yang lama tidak mengatakan masih ada jiwa yang tersisa, bahkan jika masih ada bulu kaki yang tersisa, dan pendorong tua ini bukanlah lawanku. Raja Iblis Awan Merah sedikit tidak senang. Patriark Sekte Wajah Hantu ini hanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga, dan Chen Ping bahkan membandingkan dirinya dengan Raja Iblis Awan Merah. Tentu saja Raja Iblis Awan Merah tidak setuju. Jika Raja Iblis Awan Merah berada dalam seluruh tubuhnya saat ini, satu pandangan saja akan mampu membuat Wei Tianya ini terbakar. Senior, saya hanya membuat perbandingan, kenapa masih terburu-buru? Chen Ping agak menangis, orang-orang alam surgawi ini benar-benar eksentrik. Cepat keluarkan aku, jangan terlalu kasar, kata Raja Iblis Awan Merah. Bagus. Chen Ping mengangguk, lalu segel api ilahi meletus dengan nyala api merah yang terlihat dengan mata telanjang. Nyala api meledak di udara, langsung membentuk perisai yang menyelimuti seluruh sekte api ungu. Wei Tianya juga diselimuti. Wei Tianya tertegun, tapi kemudian dia tertawa dingin. Nak, apakah kamu bodoh? Kamu ingin menahan tekananku? Kamu harus mengisolasiku untuk melakukannya. Sekarang kamu sudah melindungiku secara langsung, bukankah ini membuatku lebih mudah melakukannya? Chen Ping melihat ke arah Wei Tianya dan berkata sambil tersenyum dingin, apakah saya bodoh atau tidak? Kamu akan segera mengetahuinya. Chen Ping selesai berbicara dan langsung melakukan pose yang sangat tampan. Keluar. Saat Chen Ping selesai berbicara, kabut hitam muncul dari atas kepalanya, diikuti oleh seorang lelaki tua berjubah yang perlahan muncul. Namun, lelaki tua itu tampak tersembunyi, jelas merupakan sisa jiwa. Ketika Wei Tianya melihat ini, dia kemudian tertawa, "Nak, kamu menggunakan jiwa iblis di depanku, bukankah ini bermain dengan pedang besar di depan Guan Gong? Apakah kamu tidak tahu bahwa sekte wajah hantu kami berspesialisasi dalam membiakkan jiwa iblis? Tepat pada waktunya, aku akan membiakkan jiwa iblismu ini dan membuatnya bekerja untukku." Wei Tianya sedang sekarat karena tawa saat ini. Membiakkan ibumu, bisakah kamu membiakkan aku? Raja Iblis Awan Merah awalnya meninggalkan lautan kesadaran Chen Ping dan senang bisa berpindah-pindah di dunia luar. Tapi Wei Tianya ini bahkan mengucapkan kata-kata yang dibesarkan. Apakah kamu bercanda? Apakah Raja Iblis Alam Surgawi adalah sesuatu yang dapat dibiarkan hanya karena kamu menginginkannya? Wei Tianya tercengang, dia tidak menyangka bahwa jiwa iblis ini memiliki temperamen yang baik dan bahkan memiliki kesadarannya sendiri. Banyak jiwa iblis yang dibangkitkan oleh sekte wajah hantu tidak memiliki kesadaran otonom, dan mereka yang memilikinya tidak mudah dikendalikan. Namun, setelah jiwa iblis semacam ini dikendalikan, ia pasti akan menjadi kuat. Master sekte lama dan Huo Yuanting semuanya melihat ke arah Raja Iblis Awan Merah saat ini. Mereka tahu bahwa ini pasti jiwa iblis di lautan kesadaran Chen Ping yang disebutkan Penatua Tu sebelum dia meninggal. Karena jiwa iblis inilah Penatua Tu dan murid-murid sekte wajah hantu dibantai oleh Chen Ping. Kamu tidak lebih dari sisa jiwa yang tersisa, dan kamu masih berani menjadi begitu sombong. Saat aku menerimamu, kamu akan tahu betapa kuatnya aku. Setelah Wei Tianya selesai berbicara, wajah hantu besar itu dengan kasar membuka mulutnya dan menghisap ke arah Raja Iblis Awan Merah. Itu hanyalah sisa jiwa yang dapat dengan mudah tersedot ke dalam wajah hantu. Aku belum pernah bermain seperti ini selama ribuan tahun, karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Raja Iblis Awan Merah tertawa ketika dia melihat Wei Tianya ingin mengambil alih. Awalnya, jika Raja Iblis Awan Merah menghembuskan nafasnya, dia bisa membuat bayangan virtual Wei Tianya menghilang, tapi dia ingin bersenang-senang dan tidak ingin Wei Tianya menghilang begitu cepat. Jika Wei Tianya menghilang, Chen Ping menyingkirkan perisai yang dipegang oleh segel api ilahi, dan Raja Iblis Awan Merah harus kembali ke lautan kesadaran Chen Ping. Bersambung.